"Kamu bodoh sekali." Perkataan itu pernah saya terima dari salah seorang bapak yang anaknya saya kunjungi. Bapak itu tidak sedang bercanda, wajahnya serius, dan sudut bibirnya tampak sedikit nyinyir seperti seorang yang menghina. Pada waktu itu, saya melayani di sebuah organisasi pelayanan yang memang berfokus pada siswa SMP dan SMA. Hampir semua orang tahu bahwa melayani persekutuan siswa sangat berbeda dengan pelayanan di gereja. Dalam arti pelayanan siswa tak ubahnya seperti seorang tenaga sukarela, dan kalaupun mendapat dukungan finansial, pasti sangat kecil. Ya, benar sekali. Itu sebabnya Bapak itu mengatakan saya bodoh. Perkataan itu bukan satu-satunya dan yang terakhir, sebab ada kata-kata serupa dari orang-orang lain yang saya temui di kemudian hari. Saya hanya tersenyum kecil mendengarnya, meskipun di hati ingin menjerit dan marah, karena kata-kata tajam itu sungguh menusuk. Bagaimanapun juga, itulah pelayanan pertama yang Tuhan berikan untuk saya ketika saya menyerahkan diri untuk melayani Dia sepenuh waktu. Saya mendapatkan pelayanan tersebut saat memasuki tahun kedua di sekolah teologi. Pada awalnya, pelayanan itu tidak ditujukan untuk saya, melainkan pada teman yang duduk di samping saya. Dengan cara halus, dia menolak tawaran pelayanan itu dengan dalih tidak dapat mengajar. Oleh karena itu, pelayanan itu disodorkan kepada saya yang kebetulan sedang mendengarkan percakapan mereka. Saya bersuka cita menerima tawaran pelayanan itu, karena saya juga perlu membuat laporan pelayanan, dan dalam benak saya, tempat tersebut mungkin dapat menolong. Teman yang menawarkan pelayanan itu kemudian memberikan secarik kertas yang berisi tulisan nama seseorang dan alamatnya. Saya mendatangi alamat yang diberikan, yang ternyata adalah sebuah ruko kecil yang terletak di wilayah Surabaya Utara. Berada di antara bengkel mobil dan tempat ganti oli, membuat kesan kotor di sekitar ruko tersebut. Ketika saya masuk, hanya ada satu orang pria muda berbadan besar yang ada di sana sambil membersihkan kaca-kaca besar yang menempel di dinding-dindingnya. Perkiraan saya, ruko itu sebelumnya dipergunakan sebagai salon kecantikan atau tempat potong rambut. Melihat saya datang, pria tersebut menyambut saya dengan senyum ramah dan memperkenalkan dirinya. Kemudian ia menceritakan pelayanan apa yang dikerjakan di tempat tersebut. Keesokan harinya, saya mulai berkantor di tempat itu seorang diri. Tidak ada seorang pun yang datang ke tempat tersebut sampai saya pulang saat hari mulai gelap. Untuk mengusir kesunyian, saya menghidupkan stereo yang ada di sudut ruang. Hari pertama saya habiskan dengan menata dan merapikan buku-buku yang tidak terlalu banyak di dua rak yang tampak masih relatif baru. 2 hari berikutnya, pria berbadan besar yang menyambut saya itu datang sekitar jam 4 sore, lalu mengajak saya keluar untuk pelayanan. Setelah berkendara dengan motor sekitar setengah jam, menyusuri jalan-jalan kecil yang belum pernah saya kenal sebelumnya, kami tiba di satu sekolah swasta. Dia memperkenalkan saya kepada guru agama Kristen dan beberapa siswa yang sudah menunggu. Seingat saya, jumlah mereka hanya sekitar 7 orang saja dan hampir semua berasal dari Timor. Hari itu, saya membantu memimpin pujian sekaligus bermain gitar. Minggu-minggu berikutnya, saya berangkat sendirian. Kali ini bukan hanya bermain gitar dan memimpin pujian saja, tetapi juga menyampaikan renungan untuk persekutuan doa sekolah tersebut. Apakah pelayanan tersebut istimewa? Bagi banyak orang, mungkin tidak. Tetapi saya tidak pernah menyesal menerima pelayanan tersebut. Sebaliknya, saya malah bersyukur meskipun ada orang yang mencela dan menganggap bahwa saya telah mengambil keputusan yang keliru. Saya yakin Tuhan tidak pernah salah, dan saya juga tahu bahwa Tuhan belum selesai menuliskan kisah hidup saya. Masih akan ada lembaran-lembaran baru yang segera Ia buat.